Cendolnya tuh padat, kemudian dia penampakannya licin ya, terus tidak mudah hancur, kenyal-kenyal yang pasti. Jadi benar-benar sempurna menurut aku ya dengan resep ini ya. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Meli dari Dapur Sabina ya. Kali ini aku akan membagikan resep cendol yang enak banget ya. Dia kenyal tapi lembut. Kemudian bentuknya, penampakannya tuh licin, cakep dan padat ya. Nah, ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Ada pandan pastinya ya untuk kita jus nanti jadikan pewarna dan eh, aroma atau perasanya. Kemudian ada gula merah, ada tepung beras, ada tepung tapioka, ada nutrijel atau jelly yang lain boleh, kemudian ada santan, dan tentunya nanti ada penambahan gula dan garam secukupnya ya. Nah, ini pandannya, daun pandannya ini sekitar 20 lembar, kemudian nanti kita jus untuk kita jadikan pewarna dan aroma ya. Nah, pertama kita buat dulu kinca gula merahnya ya, kuah gula merahnya. Itu 400 gram gula merah ditambah 1 lembar daun pandan dan 500 ml air, kita masak sampai menyusut 25% ya. Nah, ini penampakannya ya. Penampakan gula merahnya. Nih, ini udah menyusut. Kita tambah gula lagi supaya lebih manis. Nanti untuk ditambahkan ke cendolnya sesuai selera saja banyaknya ya. Nah, kemudian teman-teman, ini tidak usah ditambah dengan pengental ya. Nanti karena dia kalau sudah dingin, nanti dia akan seperti ini. Dia akan kental dengan sendirinya. Nah, itu kan berkental dia ya kalau sudah dingin. Nah, selanjutnya kita akan membuat kuah santannya ya. Ini saya pakai 2 bungkus santan instan. Yang satu sasetnya itu 65, berarti 130 santan kental instan ditambah dengan 200 ml air. Kemudian kita beri sejumput garam dan 1 lembar daun pandan biar wangi ya. Dimasak sampai mendidih. Kita masak sampai mendidih dan mengental ya. Sekali lagi tidak usah dikasih pengental seperti juga gula merah ya. Nah, ini sudah kalau sudah mendidih aja kasih garamnya, jangan pertama kasih garam ya biar dia terasa lebih gurih lagi. Nah, selesai kuah-kuahnya, selanjutnya kita akan proses biji cendolnya. Pertama kita buat jus pandan dulu. Ini pandan 20 lembar atau lebih banyak lagi nggak apa-apa, ditambah dengan 500 ml air, kita buat jus. Nah, setelah di jus kita mulai proses pembuatan biji cendol. Campurkan tepung beras, tepung tapioka dan tepung jelly. Kita aduk sampai bercampur merata ya. Ini tepung jelinya 15 gram. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan kalau mengikuti resep ini ya. Sekitar 15 gram tepung jelinya, kemudian diaduk benar-benar supaya bercampur merata ya. Antara tepung jeli, tepung tapioka dan tepung beras. Nah, lalu kita masukkan, kita campur dengan jus pandannya. Kita campur jus pandan, aduk sampai benar-benar licin dia ya, benar-benar bercampur dan halus. Kemudian kita tambahkan air lagi. Nanti untuk takaran pasnya saya tulis di deskripsi ya. Nah, ini selama mengaduk pencampuran agar halus dan bagus, ini jangan ditaruh di kompor dulu ya. Biar dia sampai halus benar, baru nanti kita naikkan di kompor. Nah, ini sudah penampakannya sudah cakep ya. Udah pas, ini udah adonan yang pas. Nah, selanjutnya sebelum kita masak
cendolnya, adonan cendolnya kita siapkan dulu es batunya, supaya karena ini nanti panas-panas sudah harus disaring, udah harus dicetak. Jadi daripada nanti keburu mengeras adonan cendolnya, sebaiknya es batunya sudah kita persiapkan. Nah, ini dia adonan cendolnya sudah kita masak ya, sudah di atas kompor, sudah kita panaskan. Nah, ini dia akan perlahan, lama memasaknya itu enggak lama ya, paling 10 menit sampai dengan 15 menit itu udah sangat lama ya. 10 menit, 12 menit maksimum, 15 menit udah maksimal itu waktunya. Nah, ini kita masak sampai dia benar-benar kalis ya. Tandanya dia mulai kalis, sudah matang sempurna itu dia kalau sudah meletup-letup itu ya. Jangan overcook juga karena nanti susah dicetaknya kalau overcook, terus dia gampang hancur ya kalau udah overcook. Sementara kalau dia belum begitu matang, nanti berasa tepungnya pada saat kita makan cendolnya tuh tepungnya berasa dia. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai tepung jelly, cuma mau pakai tepung beras aja deh sama tepung tapioka boleh, nanti dikurangi saja airnya sekitar 150 ml ya, dikurang 150 ml airnya, jadi nggak usah pakai jelly, airnya dikurangi 150 ml dengan takaran yang sama dengan resep saya ini. Enak juga kok, tepung beras dan tapioka aja juga dia sudah padat nanti. Nah, ini dia penampakannya sudah matang ya. Ini udah udah licin, udah meletup-letup dia ya. Udah kelihatan kalis ya, udah kalis dan licin. Oh ya, teman-teman, kalau masak adonan cendol sebaiknya di wajan yang anti lengket, lumayan sengsara nanti cucinya kalau nggak di wajan yang anti lengket ya. Wajan yang kotornya itu lumayan ngebersihinnya. Nah, ini sudah hampir finish, udah kelihatan ya udah kalis dan sudah meletup-letup. Nah, nanti kalau sudah mateng tidak boleh didiam-diamkan lama ya, ini udah langsung dicetak, jadi harus safety banget tangan karena ini panas. Kalau perlu pakai sarung tangan, kalau nggak pakai sarung tangan ya pakai apa aja, yang penting jangan panas. Nah, ini es batunya tadi kita tambah air ya. Nah, ini tadi ada insiden nih teman-teman, nggak kerekam di awal ngecetaknya, jadi ini udah sisa-sisanya banget baru direkam. Tadi pada saat cendol yang baru matang itu kita masukin, dia nggak perlu tenaga banget untuk nekannya, udah langsung gitu keluar sendiri, jadi cendolnya panjang-panjang. Tapi kalau ikut cendolnya Cik Mehong tuh yang lagi heboh sekarang, itu cendolnya kan kayaknya buntek-buntek padat gitu ya. Nah, pakai cetakan begini aja. Jadi kalau nggak punya cetakan cendol, apa aja deh yang bolong tapi agak kokoh, kemudian kita cetak begini aja nih, pakai gelas atasnya ya. Dia lebih buntek-buntek sih, nggak kayak pakai cetakan cendol yang panjang-panjang gitu. Tuh, lihat penampakan cendolnya dia lebih buntek-buntek, beda sama yang pakai cetakan cendol. Tuh, tapi tetap sama enaknya ya, ada selera ya, ada yang suka cendol kecil, ada yang suka cendolnya panjang-panjang. Nah, kalau sudah selesai semua tinggal di plating. Nah, kita masukin cendolnya. Ini kamera saya kurang bagus jadi hijaunya nggak begitu dapet ya, kalau aslinya dia hijau daun dan wangi pandannya semerbak deh ya. Nah, gulanya terserah mau sebanyak apa, santannya juga boleh, kalau mau pakai susu aja juga boleh. Biar endol, biasanya orang makan cendol itu ditambah dengan durian atau nangka. Nih, aku punya nangka, aku tambahkan nangka aja. Tuh, kalau teman-teman mau ditambah durian, monggo, nggak apa-apa. Mau ditambah pisang, jadi kayak kolak pisang gitu juga boleh. Tuh, cantik banget kan, sudah siap diminum, bisa disajikan
siang-siang panas-panas atau pas ada tamu gampang